Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, salam Pancasila. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, semoga hari ini kita dapat belajar dengan baik. Untuk itu jangan lupa berdoa sebelum kita belajar. Baik, anak-anak sekalian, pada pokok bahasan bab 2 ini kita akan mempelajari 4 sub bahasan, yaitu 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang keempat, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang kita pelajari hari ini yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini yang pertama yang kita pelajari yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu hukum dasar? Sebelum kita mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, marilah kita pelajari dulu apa itu hukum dasar. Hukum dasar terdiri dari 2, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hukum dasar tidak tertulis yaitu disebut dengan konvensi, ya. Mungkin ada yang baru mengenal apa itu konvensi. Konvensi merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apa itu? Yaitu pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi. Kedudukannya, anak ya. Kemudian yang kedua, pembukaan memuat kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggara negara. Yang ketiga, kedudukan pembukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian perlu kalian ketahui bagaimana hubungan pembukaan dan proklamasi. Ya, hubungan pembukaan dan proklamasi memiliki kaitan yang erat, yaitu alinea pertama, hubungan pembukaan dan proklamasi menyatakan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di situ menyebutkan bagaimana bangsa kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Berarti proklamasi itu memiliki kaitan erat dengan pembukaan pada alinea pertama. Kemudian pada alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan saat yang menentukan. Itu pernyataan alinea kedua. Pernyataan alinea ketiga, kemerdekaan Indonesia merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur
dari niat yang baik kemudian dikabulkan oleh Allah. Jadi ada suatu keyakinan dari bangsa Indonesia adanya kekuasaan Allah yang sangat besar. Kemudian pada alinea keempat merupakan penunjuk arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Di alinea keempat tentunya kalian harus ketahui di sana ada bunyi Pancasila, ada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, ada tujuan yang akan dicapai setelah proklamasi itu, kemudian ada cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Apa itu fundamental? Yang mendasar, yang mencakup, yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi pokok-pokok pikiran yang selanjutnya dijelaskan, diuraikan lebih rinci, lebih lanjut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbentuk pasal demi pasal. Yang selanjutnya, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Setiap bangsa memiliki hak untuk hidup merdeka, untuk bebas dari penjajahan. Karena apa? Penjajahan kita akui, bangsa Indonesia akui tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi jangan sampai ada penjajahan dalam bentuk apapun. Kemudian cita-cita nasional, ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-cita nasional kita. Selanjutnya pernyataan kemerdekaan. Kemudian tujuan negara, kedaulatan rakyat. Kemudian dasar negara yaitu Pancasila. Tujuan negara, apa itu tujuan negara? Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Ya, karena bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia. Anak-anak sekalian, marilah kita belajar mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama, ya dijelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi alinea pertama ini bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang bersifat universal. Dimanapun negara tidak menghendaki adanya penjajahan. Artinya pengakuan bangsa Indonesia bahwa pengakuan hak asasi manusia bahwa tidak boleh adanya tindakan penindasan, kesewenang-wenangan dalam bentuk penjajahan. Dalam bentuk penjajahan apapun. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa dalam alinea pertama ini memiliki dua dalil anak-anak sekalian. Yang perlu kalian ketahui, mungkin belum pernah kalian pelajari lebih mendalam tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua dalil. Yang pertama yaitu dalil objektif. Ya.
Apa maksud dari objektif ini? Maksudnya, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak sesuai, ya. Karena penjajahan itu menimbulkan penderitaan. Selanjutnya, dalil subjektif. Dalil subjektif ini mengungkapkan bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya kita pahami lagi apa makna alinea kedua, anak sekalian. Baiklah, kalian tengok kembali isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi makna alinea kedua ini mengandung 3 komponen. Yang pertama adalah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, telah sampailah ya ke depan pintu gerbang. Jadi tingkat yang menentukan arah kemana bangsa Indonesia ini. Kemudian yang kedua, momentum yang telah dicapai yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi berbagai pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan suatu kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perlu kalian ketahui bahwa tadi disebutkan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa itu merdeka? Nah, merdeka itu adalah bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu penjajahan. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada campur tangan dari negara lain. Kemudian bersatu, bangsa Indonesia memiliki satu tekad yang kuat untuk mewujudkan suatu cita-cita dan tujuan bersama. Walaupun kita sadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, bangsa yang beraneka ragam. Tetapi anak-anak sekalian, keberagaman itu tidak merupakan suatu hal menjadi ancaman. Tinggal kita mensikapi menjadi sikap yang positif, kita sikapi dengan positif. Keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa kita, merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Bangsa kita kaya akan keberagaman. Di sana menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Dengan keberagaman kita dapat bersatu, ya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Mari kita singkirkan, ya, perbedaan, kita tonjolkan persatuan-kesatuan, kita tonjolkan kebersamaan, kita tonjolkan yang kesamaan yang ada. Jangan kita tonjolkan perbedaan, sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maknanya seperti itu. Kemudian berdaulat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Sebagai bangsa yang bebas. Bangsa yang tidak boleh ada tekanan, ancaman, atau campur tangan negara lain untuk menentukan arah kebijakan bangsa kita. Dalam menentukan kebijakan pemerintahan, dalam mewujudkan kebijakan negara bangsa kita, tidak boleh ada tekanan atau campur tangan dari bangsa lain. Kita boleh bekerja sama, boleh ya,
sebagai bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia. Adil. Adil di sini, adil menurut ideologi kita, menurut paham kita sebagai bangsa yang berpancasila. Adil artinya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian makmur, artinya apa itu makmur? Berkecukupan, baik material maupun spiritual. Makmur itu harus adanya keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Artinya yang berbentuk kebendaan juga berbentuk spiritual. Jadi jangan hanya dibangun adalah gedung-gedung yang besar, gedung-gedung yang mega, kemudian jalan-jalan yang bagus, tetapi lupa dengan pembangunan spiritual. Nah, di sini pembangunan spiritual ini adalah guna agama. Agama ditanamkannya pendidikan. Nah, dengan agama dan pendidikan ini yang dimajukan dalam pembangunan akan membentuk spiritual yang baik. Jiwa-jiwa, akhlak-akhlak, ya, perilaku yang baik yang dapat menopang kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia ini. Walaupun kita memiliki kekayaan yang banyak, ya, tanpa ditompangi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tentunya akan hancur juga. Maka dari itu, pemerintah melaksanakan pembangunan berkeseimbangan, yaitu antara material dan spiritual. Harus searah, tidak boleh bertahap. Membangun gedung dulu, membangun jalan dulu, yang hebat-hebat, yang mega, nanti baru spiritualnya, hancur kita. Jadi harus keseimbangan, berjalan searah, sama, bebarengan, ya. Jadi pembangunan material jalan, kemudian spiritualnya juga jalan. Kalau tidak seimbang tentunya akan goyang. Nah, kalau goyang hancurlah kita. Kemudian anak ibu sekalian, alinea ketiga. Alinea ketiga itu apa bunyinya? Alinea ketiga berbunyi atas berkat rahmat Allah. Ya, jadi menyatakan bahwa maknanya di situ ada memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Terlihat dalam proklamasi, ya. Kemudian di situ ada pernyataan yang jelas-jelas menyatakan bahwa adanya kekuatan besar, yaitu adanya keyakinan kekuasaan Allah, bahwa di balik kekuatan manusia ada kekuatan yang lebih dahsyat, ya, yaitu kekuatan Allah yang dapat mendukung bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Jadi bangsa kita mengakui bahwa sebagai manusia kita makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan ini tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia. Kalau kita pikir juga, kita apalah yang dimiliki bangsa Indonesia pada saat itu, menghadapi bangsa-bangsa yang memiliki perlengkapan senjataan yang luar biasa. Tapi karena berkat rahmat Allah, keyakinan batin kita, dengan ucapan Allahu Akbar, kita dapat lepas dari belenggu penjajahan. Kemudian alinea keempat. Pada alinea keempat ini, anak-anak sekalian, ya jelas sekali, yaitu memuat bahwa ada 4 prinsip. Coba kalian baca dulu apa isi alinea keempat.
alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian apa maknanya anak-anak sekalian? Mari kita lihat di sini. Alinea keempat memiliki prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara. Apa itu tujuan negara? Yaitu melindungi, ya, melindungi melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kemudian dasar negara prinsipnya, yaitu kita ketahui yang kemarin kita bab 1 mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup. Jadi dasar negara kita ialah Pancasila yang ada 5 sila itu, ya. Kemudian di dalam pembukaan alinea keempat, Pancasila sebagai dasar negara juga sekaligus menyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Prinsip yang ketiga yaitu bentuk negara yang berkedaulatan rakyat, ya. Selanjutnya ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Selanjutnya anak-anak sekalian, tadi Bu sudah jelaskan tentang tujuan negara dan cita-cita negara, boleh kalian catat. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dapat dijadikan ilmu bekal kalian untuk belajar selanjutnya. Sampai di sini dulu Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Selamat belajar untuk yang selanjutnya. Salam sehat, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.